Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini alhamdulillah aku baru banget pulang belanja dan ini menunya vegetarian banget. Semua yang aku beli adalah sayur mayur nih teman-teman. Dan di kesempatan video kali ini alhamdulillah aku mau masak besar lagi untuk acara santunan anak yatim yang diadakan di perumahan aku. Jadi buat teman-teman yang kepengen tahu aku masak apa aja dan bagaimana aku cara memasaknya, ditonton videonya sampai selesai ya. Dan teman-teman juga jangan lupa pada absen dulu ya, dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Oke ya, di kesempatan video kali ini aku masaknya nggak sendirian karena aku minta bantuan tetangga aku yang biasa bantu aku di rumah. Karena nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kaki aku mulai kerasa sakit lagi yang bekas jatuh kemarin. Jadi pas dengkulnya itu lumayan ngilu ya teman-teman. Jadi ya udah aku minta bantuan aja, alhamdulillah tetangga aku bisa untuk bantuin aku. Nah, di kesempatan video kali ini alhamdulillah aku yang biasanya bikin video sendirian selalu manyun, nggak ada senyumnya, tapi di video kali ini aku sumringah banget teman-teman. Ketawa terus dan yang pastinya murah senyum teman-teman. Jarang-jarang kan aku bikin video sambil meringis kelihatan gigi ya. Jadi buat teman-teman yang kepengen aku temenin nih untuk aktivitasnya, jangan lupa ya ditonton videonya sampai selesai. Seperti biasa kalau lagi ada yang bantuin seperti ini pastilah kita bagi tugas. Nah, di sini aku lagi cuci telur dulu. Untuk banyaknya telur ini aku beli harganya Rp100.000 dan totalnya ada 48 butir. Kalau ditanya berapa kilo aku nggak tahu karena aku minta dipasin 100.000 teman-teman. Lanjut, di sini aku sambil cuci-cuci sayuran. Nah, kebetulan ini nanti bakal kita pakai hiasan. Jadi aku beli daun selada. Nah, di bawah ini ada tetangga aku yang aku mintain tolong untuk kupas-kupas sayuran dan juga potong-potong. Jadi yang prepare masalah sayur mayurnya adalah tetangga aku. Oke ya teman-teman, di sini untuk menunya aku bakal bikin capcay. Jadi jangan heran kalau di sini banyak sayur mayurnya. Dan kebetulan untuk menu kali ini aku bakal bikin untuk anak-anak. Jadi kita bikin menunya juga tidak yang pedas. Oke, ini tetangga aku lagi nganterin anaknya berangkat les dulu. Jadi lanjut, sekarang aku mau cuci beras terlebih dahulu. Nah, dan total untuk pemakaian beras kali ini aku pakai di 4 liter ya teman-teman. Per liter ini aku beli harganya Rp11.000. Kebetulan untuk nasi yang bakal kita bikin, nasi boknya itu ada di 40 porsi. Jadi aku butuh berasnya itu 4 liter. Karena 1 liter sama dengan 10 porsi nasi. Oke ya, ini lanjut mau aku cuci bersih terlebih dahulu, tapi di sini sebetulnya nyucinya itu lama banget, sampai 5 kali cuci. Karena banyak banget menirnya kecil-kecil, banyak juga batu kecil-kecil kayak gitu dan banyak juga gabahnya. Aku ini nggak aku tapiin dulu ya, jadi emang agak lama teman-teman pas nyucinya ini. Dan kebetulan untuk berasnya juga menurut aku lumayan kotor ya untuk airnya. Jadi aku memang butuh cucinya berkali-kali. Oke, ini tetangga aku udah sampai sini lagi dan dilanjut masih prepare sayurannya. Di sini aku juga prepare potongin cabe merah keriting, aku potong serong kecil dan juga aku siapin seledri. Nah, kedua bahan ini yang aku jadikan untuk topping atau hiasan di telur dadar aku. Dan untuk masak telur kali ini aku pakai cetakan ya teman-teman.
Aku pakai cetakan yang ini ukurannya ada di 8 lubang dan di bawahnya udah aku kasih alas dulu supaya panasnya itu merata ya teman-teman. Karena untuk pembuatan telur seperti ini kita harus menggunakan api yang super kecil supaya telur kita hasilnya cantik dan tidak mudah gosong. Step yang pertama, kalau loyang udah panas ini bakal aku oles-oles terlebih dahulu pakai minyak. Ini kita ngolesinya sedikit aja ya karena ini pakai teflon. Sebetulnya tidak usah diolesin minyak juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih seringnya aku kasih minyak sedikit. Selanjutnya kita tabur-tabur garam dan juga kita hias daun seledri dan juga cabai yang udah kita potong-potong ini. Kalau udah seperti ini lanjut kita tutup dan biarkan sampai dia matang dengan sendirinya tanpa dibolak-balik. Jadi kuncinya ada di pemakaian apinya ya teman-teman. Kalau apinya besar dia otomatis mudah gosong. Jadi di sini kita harus pakai api yang super kecil. Nah, sambil nunggu telurnya ini kita masak karena ini butuh waktu lama ya. Di sini aku sambil cuci-cuci sayuran yang udah selesai dipotong-potong sama tetangga aku. Nah, kali ini untuk kembang kolnya jangan lupa dicuci bersih lalu direndam dulu pakai air garam kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, dan just info barangkali teman-teman ada yang belum tahu nih ya. Kalau penggunaan garam itu bukan hanya untuk rendaman kembang kol aja. Bisa untuk ngerendam brokoli ataupun kangkung ya teman-teman. Jadi sebelum kita masak alangkah baiknya direndam terlebih dahulu pakai air garam. Setelah itu nanti baru tinggal dicuci bersih lagi. Oke, ini dia hasil telurnya udah matang. Ini cantik banget tanpa dibalik ya teman-teman. Hasilnya bisa semulus ini. Nah, untuk bumbunya sendiri aku hanya pakai garam aja. Semisal teman-teman kepengen rasanya ada gurih-gurihnya bisa dikasih taburan penyedap rasa. Oke, di sini aku mau selesain dulu untuk dadar telurnya karena ini butuh waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya ini untuk dadar telurnya aku menawarkan diri ke tetangga aku mau nyobain gak masak telur kayak gini. Karena katanya belum pernah masak telur pakai cetakan gini, jadi ya udah. Aku biarin untuk belajar ya teman-teman. Jadi di sini tuh nggak ada yang namanya pinter masak atau enggak, kita semua sama-sama belajar. Oke lanjut di sini aku prepare untuk ngulek bumbu capcay. Di sini aku udah siapin bawang merah, bawang putih, kemiri ya teman-teman dan juga aku kasih garam. Nah semua ini bakal aku ulek kasar aja. Jadi nggak terlalu halus seperti ini. Tapi semisal teman-teman mau pakainya lada butiran ini bisa langsung sekaligus diulek jadi satu. Lanjut ya, di sini aku kasih tambahan 1 buah irisan bawang bombay. Nah, ini aku irisnya agak setengah tipis gitu ya teman-teman karena untuk bahan tambahan supaya capcay kita nanti jauh lebih sedap dan jauh lebih enak. Oke, ini untuk pembuatan atau goreng telurnya udah selesai. Sekarang ini lanjut tetangga aku masih ngiris-ngiris sayuran karena ini tadi juga sempat kita rendam pakai air terlebih dahulu supaya mengeluarkan kotorannya. And just info, teman-teman kalau misalnya nyuci sawi kayak gini, alangkah baiknya diambil per lembar satu persatu karena dikhawatirkan nanti ada uletnya atau ada apanya gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku bakal ngeluarin kompor andalan aku ini si Black. Nah, sekarang lanjut ya di kompor bawah aku mau masak nasi. Berhubung di sini masak nasinya 4 liter, tapi tadi sempat aku tambahin setengah liter ya teman-teman, soalnya untuk sekalian aku dan suami makan. Dan seperti biasa untuk masak nasinya supaya kita lebih cepat menghemat waktu, aku bakal masak nasi sistem siram. Buat teman-teman yang udah biasa ngikutin channel YouTube aku pasti tahu banget kalau aku lebih seringnya masak dengan sistem siram. Nah, di sini kita prepare dulu untuk kompornya. Ini lumayan agak susah dinyalainnya ya teman-teman. Pas giliran nyala apinya itu nggak rata, jadi perlu disebul-sebul dulu nih. Oke, yang pertama kita lakuin adalah taruh kukusan di atas kompor, lalu kita masukin untuk beras yang udah dicuci bersih. Nah, untuk airnya sendiri ini nggak usah tunggu mendidih. Jadi pas langsung kita naikin, beras juga kita naikin. Usahakan berasnya udah ditiriskan terlebih dahulu. Lanjut, setelah ini bakal kita kukus kurang lebih selama 30 menit.
atau sampai berasnya itu akel gitu ya teman-teman. Nah, selagi berasnya dikukus jangan lupa sambil ngerebus air juga, karena nanti air yang mendidih ini bakal kita untuk proses siram ke beras yang udah kita kukus pertama. Oke, ini berasnya udah 30 menit aku kukus dan ini untuk teksturnya dia udah agak ngepel sedikit. Selanjutnya ini langsung kita masukin air yang udah mendidih. Kita siram sedikit demi sedikit dan untuk patokan airnya itu ada di atas permukaan beras sedikit aja ya teman-teman. Kalau kebanyakan khawatirnya nanti kelembekan, jadi lebih baik kita kurang air. Kalau kurang air nanti di saat kita ngaduk nasinya itu bisa kita tambah air lagi. Nah, ini 30 menit kita kukus lagi teman-teman, jangan diaduk-aduk dan jangan dibuka. Jadi biarin aja. Nah, lanjut. Selagi kita masak nasi, di sini aku mau prepare juga untuk masak capcaynya. Semua bahan-bahannya udah aku siapin. Di sini aku pakai sawi. Ini sawi hijau apa sawi putih aku juga bingung. Pokoknya satu bonggol itu ada warna hijau, ada warna putihnya. Lanjut, ada juga kembang kol. Ini kembang kol aku pakai semua, bunganya, batangnya dan juga daunnya. Selanjutnya ini ada buncis yang udah dipotong-potong. Usahakan pilih buncisnya yang muda biar enak. Next, di sini ada wortel, ada juga putren, ada sosis dan juga bakso yang udah kita potong-potong. Nah, usahakan untuk potong-potong wortelnya itu agak tipis-tipis aja supaya nanti matangnya itu cepat. Untuk bumbunya ini udah aku halusin, ada bawang bombay dan aku juga kasih irisan daun bawang 3 batang. Oke ya, semuanya udah siap. Lanjut di sini kita panaskan minyak terlebih dahulu. Nah, ini aku pakai penggorengan yang gede yang aku punya. Sebetulnya aku kepengen beli wajan yang lebih besar lagi teman-teman. Tapi aku masih bingung belinya di mana karena posisinya lagi nggak pulang kampung nih. Lanjut, di sini kita tumis dulu ya untuk bumbunya. Sebenarnya sih harusnya yang ditumis itu adalah bawang bombaynya terlebih dahulu. Tapi di sini aku kelupaan nih teman-teman. Jadi pas bumbunya kita masukin lanjut aja aku tumis dulu untuk bawang bombaynya. Tapi kalau teman-teman mau masak diusahakan tumis bawang bombaynya dulu ya, baru masukin bumbu halusnya. Selanjutnya kita tumis-tumis sampai bumbunya ini matang dan tanak. Harus matang dan tanak supaya masakan kita tidak mudah basi. Kalau bumbunya udah tanak, yang pertama kita masukin adalah wortelnya. Sebetulnya kita masukin semua sayurannya jadi satu juga nggak apa-apa karena posisinya kan ini untuk wortel dipotongnya tipis-tipis. Nah, kita aduk rata seperti ini. Selanjutnya aku masukin untuk putrennya karena putren juga untuk tingkat kematangannya lumayan lama dibanding dengan sayuran hijau yang lain. Jadi kedua bahan ini alangkah baiknya kita masak duluan ya. Nah, di sini aku mau kasih tambah sedikit air, kurang lebih hanya 100 ml air. Kita masak agak dia lunak sebentar. Di sini mau aku tutup supaya kematangannya lebih cepat. Kalau wortel putranya udah layu seperti ini, lanjut kita masukin untuk bahan yang lainnya. Di sini aku masukin sosis bakso dan juga kembang kolnya. Nah, usahakan kembang kolnya dimasukin semua aja ya teman-teman. Jadi kembang kol jangan hanya diambil kembangnya aja. Batangnya bisa kita pakai, daunnya juga bisa kita pakai. Untuk batangnya sendiri teman-teman dikupas terlebih dahulu lalu tinggal dipotong-potong. Jadi jangan ada yang terbuang ya saat kita masak kembang kol. Oke, lanjut disusul ini tadi aku masukin untuk buncisnya, sekaligus aku masukin aja untuk sawinya. Jadi semua bahan-bahan ini tinggal kita aduk-aduk terus aja sampai matang tanpa ditutup ya teman-teman. Jadi kalau udah sayur mayuran hijau ini udah masuk, jangan ditutup. Kecilkan api kompornya, di api sedang cenderung kecil kita aduk rata sampai dia layu seperti ini. Nah, kalau udah layu tinggal nanti kita kasih seasoning atau kita kasih bumbunya. Untuk masak capcay kali ini aku nggak mau terlalu ada kuahnya, jadi aku bikin nyemek-nyemek aja ya teman-teman. Selanjutnya kita masukin garam, kita kasih gula pasir, kita kasih lada bubuk dan juga di sini aku mau kasih ebi bubuk teman-teman. Lalu kita kasih saori sedikit dan juga minyak wijen. Semisal teman-teman gak ada minyak wijen ini bisa di skip. Nah, sebetulnya untuk masak capcay itu mudah banget. Cuma kita kasih bawang putih, ulek sama garam aja itu udah enak ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku pakai bumbu komplit dasar putih seperti ini rasanya jauh lebih enak.
Nah, kalau ada yang tanya, "Mbak Nia kenapa harus pakai, minyak wijen?" Minyak wijen itu fungsinya untuk bikin harum masakan kita, semerbak gitu ya teman-teman. Oke, ini dia capcay aku udah matang, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, semisal teman-teman kalau masak capcay kebanyakan air, bisa ditambah maizena yang dicampurin air ya. Jadi nanti untuk capcay kita bisa kental. Tapi untuk kali ini aku nggak kasih maizena sama sekali. Lanjut, ini ke menu yang terakhir, aku udah beli nugget. Nah, sebetulnya aku kepengen banget bikin nugget sendiri, tapi ternyata waktu aku tidak memungkinkan. Jadi ya udah di sini aku beli nugget aja. Per kemasan ini 1 kilo. Nah, kebetulan aku belinya tuh ada di dua merek. Lebih enak pakai hemato menurut aku ya teman-teman, tapi berhubung hematonya di toko cuma ada 1 kilo, jadi yang 1 kilonya aku beli merek dari Salam. Nah, satu kemasan Hemato itu per kilo isinya ada 40 potong nugget ya teman-teman. Dan di video kali ini aku mau bikin per boxnya itu atau per porsinya itu isinya ada 3 potong nugget. Oke, untuk goreng nugget ini aku minta tolong sama tetangga aku karena di sini udah adzan zuhur. Jadi aku mau tinggal untuk sholat dulu biar di-handle sama tetangga aku ya teman-teman. Nah, enaknya tuh kayak gini kalau misalnya ada partner masak gitu ya. Jadi kalau semisal kita mau ke kamar mandi, kita mau tinggal sholat dulu atau kita mau istirahat sebentar itu ada yang ganti ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget punya tetangga yang mau direpotin, yang mau dimintain tolong seperti ini. Oke ya, ini untuk nuggetnya udah matang semua. Total nugget itu ada di 120 potong. Tapi di sini aku lebihin 10 potong ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku mau cek untuk beras yang kita masak. Ini udah jadi nasi, tapi belum matang sempurna. Ini udah aku kukus selama 30 menit. Kalau udah 30 menit barulah kita aduk seperti ini. Jadi, kalau baru dimasukin air itu dibiarin ya teman-teman, jangan diaduk. Kalau diaduk nanti airnya malah ambles turun ke bawah dan yang ada nasinya malah jadi bubur nantinya. Oke, kalau udah diaduk rata seperti ini, kita kukus lagi kurang lebih selama 10 menit supaya matangnya merata. Kalau semisal teman-teman masak seperti ini nasinya masih ngeletis, bisa disiram air panas lagi lalu diaduk dan dikukus lagi sebentar. Nah, ini dia semuanya udah matang, nasi dan lauk pauknya udah matang semua. Selanjutnya di sini aku mau tata-tata dulu atau kita plating yuk. Kita bikin semenarik mungkin ya, walaupun di sini isinya sederhana tapi Masya Allah alhamdulillah. Untuk tampilannya aku tidak kecewa sama sekali ya. Jadi yang terpenting itu selain kita pandai memasaknya, kita juga harus bisa pandai menata, menghias juga. Dan di sini untuk nyetak nasi aku minta tolong sama tetangga aku dan aku deprok makan di bawah ya teman-teman. Karena di sini aku baru kerasa badan aku gemeteran, ternyata dari pagi aku belum sarapan. Jadi di sini sekitaran di jam setengah 2 siang aku baru keisi makan. Oke, untuk natanya seperti ini, simple banget, ini menu sederhana. Jadi buat teman-teman yang mau bikin ide jualan atau mau bikin menu Jumat berkah untuk anak ulang tahun pakai budget yang minim, menu ini cocok banget. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi di sini untuk protein dan sayur mayurnya ini cukup menurut aku ya. Dan ini emang menunya kan untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi nggak mungkin juga kalau anak-anak kita kasih ayam bakar sambal terasi. Kalau seperti itu nanti yang makan emak bapaknya di rumah. Oke ya teman-teman, Masya Allah alhamdulillah ya. Pokoknya seneng banget. Di 2 tahun ini alhamdulillah setiap ada acara santunan anak yatim di perumahan aku, alhamdulillah aku senang aja masak seperti ini ya teman-teman untuk dibawa pulang anak-anak yatim piatu. Nah, selain aku juga banyak ibu-ibu yang berdonasi ya teman-teman. Ada yang donasinya uang, ada juga makanan ringan, ada juga susu. Pokoknya banyak banget. Yang terpenting insya Allah semoga semua ibu-ibu dimanapun kalian berada ya selalu kompak dengan tetangganya. Karena kompak dengan tetangga, baik dengan tetangga insya Allah bisa memperlancar rizki kita juga. Amin. Oke, ini udah selesai semua. Totalnya ada di 40 porsi ya, teman-teman. Masya Allah, di sini aku kasih hiasan daun selada dan juga tomat supaya mempercantik. Jadi warnanya itu full color gitu ya, teman-teman. Nah, untuk wadah nasi ini aku pakai kemasan yang size L ya.
Jadi kalau untuk kasih menu 3 atau 4 dia masih bisa muat. Nah oke, ini aku selesai di jam setengah 3 siang karena nanti acaranya selesai asar ya teman-teman. Jadi ini aku mau tata-tata dulu, aku mau istirahat sebentar. Dan kalau udah istirahat ini aku lanjut langsung ke masjid. Kurang lebih ini kekompakan aku dan ibu-ibu di perumahan aku kalau setiap ada acara. Bukan cuma acara santunan anak yatim gini aja, untuk kayak acara 17 Agustus yang sebentar lagi bakal kita rayakan ya, hari kemerdekaan kita. Insya Allah semuanya juga kompak seperti ini. Nah, di sini kita tata-tata yang ada di apa nih namanya ya, tas warna Tosca ini itu isinya snack-snack, ada mie, pokoknya ada banyak lah isinya ya teman-teman. Dan ini tinggal langsung yang terakhir aku masukin untuk nasi bok aku. Pokoknya aku seneng banget dan aku antusias banget setiap ada acara seperti ini. Pasti aku bilang untuk nasi boknya biar aku yang masak sendiri teman-teman. Pokoknya seneng aja dan di sini alhamdulillah ya untuk di tahun ini tuh bisa mengundang anak yatim piatu 40 orang dan juga pokoknya ya ada rasa senangnya, ada rasa sedihnya juga ya karena ada anak masih kecil kayak gitu ya, udah ditinggal orang tuanya, udah yatim piatu kayak gitu tuh rasanya nyes banget teman-teman. Nah ini dilanjut untuk pembagian amplop dan juga sambil muterin ya teman-teman karena biasanya anak yatim piatu ini muterin ke semua ibu-ibu. Dan di sini ada tokoh agama yang kita hormatin banget, biasa dipanggil Abi sama Umi di sini ya teman-teman. Jadi Pak Ustadz dan Bu Ustadz yang selalu berbagi nilai positif, berbagi ilmu agama kepada kita semua gitu ya teman-teman. Dan yang aku harapkan di video kali ini bisa diambil nilai positifnya ya teman-teman. Karena sedikit banyaknya rezeki kita tuh masih ada untuk orang lain. Salah satunya untuk anak yatim piatu seperti ini. Jadi apapun yang kita dapat harus selalu kita syukuri. Dan yang terpenting kalau orang tua kita masih ada, sayangilah dan jangan putus berdoa buat orang tua. Oke, ini nggak kerasa nih videonya udah mau selesai aja teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu ya video aku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Meninggal prestasi umur 2 tahun untuk meninggal. Dan langsung aja diambil alih pembacaranya, pembacara. Kita tutup acara pada sore hari ini membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.